Bab 3. Nia membuka kelopak matanya ketika mendengar suara berisik dari para anak tetangganya yang berteriak di depan rumah atau sekitar rumahnya. Gadis itu menguap lebar dan menatap sekeliling. Kamar yang ia tahu ini adalah kamarnya sendiri. Nia menarik jam weker yang berada di atas nakas dan melihat sudah pukul 9 pagi. Samar-samar Nia ingat jika ada seorang pria yang mengantarnya pulang, entah dengan cara apa pria itu bisa tahu alamat rumahnya. Nia tidak tahu. Nia mengerut keningnya karena melupakan wajah pria yang mengantarnya pulang. Matanya memindai tubuhnya sendiri dan menghela napas lega karena ia masih berpakaian utuh. Nia turun dari tempat tidur, tak sengaja matanya menatap dinding kamar yang penuh dengan foto Ramon dan dirinya. Ada juga beberapa fotonya dan juga Sarah. Nia mendengkus sambil menunjuk foto-foto tersebut dengan jari tengahnya. "Awas kalian berdua, tunggu pembalasan dariku," gumamnya sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mandi. 2 jam kemudian, Nia berjalan keluar rumahnya hingga berdiri di depan sebuah kotak sampah terbuat dari semen dengan membawa kardus besar berisi foto dan barang kenangannya bersama Ramon. "Awas kalian berdua, tunggu pembalasan dari Arania Wilati ini," gumamnya penuh dendam. Nia memasukkan foto yang sudah ia cabut dari bingkainya dan melemparnya ke dalam kotak sampah. Setelah itu ia mengeluarkan barang-barang pemberian Ramon padanya berupa kotak perhiasan, bandana yang sudah patah, jepit yang sudah patah atau berkarat, lalu gelang tangan yang dibeli 15 ribuan, serta pernak-pernik tak berharga lainnya. Setelah memasukkan itu semua, Nia kemudian mulai menghidupkan api dan membakar semua sampah yang berada di dalam kotak sampah. "Kalian berdua memang pantas dibakar seperti ini," gumamnya seolah ia membakar Ramon dan Sarah. Setelah itu, Nia melangkah masuk dan tak lama ia membawa tumpukan boneka yang diberikan Ramon serta Sarah padanya. "Yuk, semuanya dibeli bonekanya. Murah, meriah dan masih bagus semua. Cuma 20 ribu satu boneka ukuran sedang, 30 ribu boneka ukuran besar. Siapa cepat dia dapat," teriak Nia di depan rumahnya yang tak berpagar. Suara Nia yang lumayan keras tanpa menggunakan toa menarik perhatian orang-orang di sekitar termasuk anak kecil. Semua berkumpul dan membeli boneka jualan Nia. Bonekanya masih sangat bagus tanpa kotor dan rusak sedikit pun karena Nia memang rajin merawat barang. Setelah semua bonekanya habis, Nia masuk ke dalam dan keluar dengan membawa tas, jam tangan, serta beberapa koleksi sepatu miliknya yang diberikan dari hasil pacaran dengan Ramon selama bertahun-tahun. Cukup butuh waktu 3 jam semua barang pemberian Ramon sudah Nia jual dan laku keras. "Daripada dibakar jadi abu, mending dijual jadi duit," ujarnya santai. Setelah itu, Nia kemudian masuk ke dalam sambil menghitung jumlah uang yang ia dapatkan dalam beberapa jam terakhir ini. "Lumayanlah, dapat 4.100.000, ujarnya. Setelah selesai menghitungnya, Nia kemudian melangkah masuk ke dalam kamarnya dan tertegun melihat kamarnya sudah hampir kosong. Bahkan, lemari bajunya pun sudah sedikit berkurang karena baju yang diberikan Ramon padanya cukup banyak dan sudah terjual. Nia menatap tumpukan uang pecahan 10 ribuan yang ia pegang, kemudian menghela napas sejenak. "Uang ini akan aku belikan tas dan baju di pasar nanti," gumamnya sambil tersenyum. "Selamat pagi, Pak." "Pagi Pak CEO." "Pagi." Sapaan terdengar di penjuru lobi ketika seorang pria turun dari mobil di depan lobi kantor. Pria tampan yang sudah memiliki seorang istri dan 3 orang putra itu merapikan jasnya sambil berjalan memasuki kantor. "Pak CEO, Pak Saiful dan Pak Abdullah sudah menunggu di ruang rapat pagi ini," ujar seorang pria pada pria itu. Pria yang tak lain adalah Bima Sanjaya menatap pria yang sudah menjadi asistennya sejak 10 tahun yang lalu itu membuka lembar jurnal lainnya. Pria yang bernama lengkap Jeremy Hilman atau kerap disapa Jerry menatap tuannya dengan tatapan tenang. Bima mengangguk tanpa menatap pria itu. Kemudian ia meneruskan langkahnya menuju ruang rapat yang sudah disiapkan. Saat sudah mendekati ruang rapat, Bima menghentikan langkahnya sejenak membuat beberapa anak buah di belakangnya ikut berhenti dan menunggu instruksi yang akan dikatakan Bima. "Katakan pada 2 karyawan yang membuat heboh kemarin jika aku akan menunggu mereka di ruanganku," ujarnya dingin. "Baik,
Pak, sahut Jerry pada Bima. Seperti itulah kesibukan seorang Bima Sanjaya. Ia tidak hanya direpotkan dengan urusan rumah tangga dan anak-anaknya, tapi juga direpotkan dengan urusan perusahaan yang tidak ada habisnya. Pukul 11 siang Bima baru keluar ruang rapat dan langsung menuju ruangannya di lantai 3. Beberapa karyawan yang sibuk bekerja tidak menyadari Bima yang berjalan melewati ruangan mereka menuju ruangan paling ujung yang merupakan ruangannya sendiri. Beberapa karyawan yang menyadari kehadiran Bima menunduk hormat sebagaimana mestinya ketika mereka melihat Bima melalui pantulan kaca. Pak CEO, 2 orang karyawan sudah menunggu. Anda, ujar sekretaris Bima. Wanita cantik berusia 23 tahun itu menunduk sebentar kemudian menatap Bima dengan tatapan tenangnya. Suruh mereka masuk, perintah Bima segera dilaksanakan sang sekretaris. Bima melangkah masuk diikuti Jerry sebagai sekretaris utama dan juga asisten pribadi Bima. Urus surat pembelian lahan atas nama perusahaan di Kampung Juara, perintah Bima pada Jerry. Baik, Pak. Jerry mencatat apa yang diperintahkan Bima dalam notebook miliknya. Ah, iya, Pak, nanti jam 3 sore Bapak ada meeting dengan klien di restoran Bores dekat sekolah Tuan Arga, ujar Jerry memberitahu. Bima berdeham. Ngomong-ngomong tidak, biasanya tidak ada surat panggilan dari sekolahnya. Apa dia sudah berhenti membuat ulah? Bima menatap Jerry dengan tatapan bertanya. Belum pernah berhenti, Pak. Kali ini surat tidak lagi datang ke Bapak karena surat tersebut akan berada di meja kerja Pak Juan. Jerry memberitahu hal yang seharusnya ia beritahu pada Bima sejak 1 minggu yang lalu. Juan, bagaimana bisa? Kening Bima mengerut, menatap Jerry heran. Jerry melirik sekitar kemudian menundukkan sedikit tubuhnya untuk berbisik pada Bima. Dengar dari Tuan Arga jika Pak Juan sedang mengincar murid kelas 12 di sekolah Tuan Arga. Bima sedikit terbelalak mendengar ucapan konyol Jerry. Pria itu menggeleng pelan sebagai tanggapannya, kemudian ia meminta Jerry membukakan pintu untuk 2 tamu yang akan ia berikan pelajaran hari ini. Pak, ada yang bisa kami bantu? Sarah yang meski melakukan kesalahan fatal di perusahaan tetap bersikap tenang seolah yang membuat masalah bukan dirinya. Hal serupa berlaku juga pada Ramon yang merasa dirinya hebat karena sudah masuk perusahaan melewati jalur orang dalam. Ini surat kalian berdua. Dari kepala HRD kamu diturunkan menjadi staf biasa di bagian pemasaran. Bima menyerahkan sebuah amplop pada Sarah. Kemudian ia menarik amplop lainnya dan didorong ke arah Ramon yang terlihat membeku di tempat. Anda, saya turunkan menjadi staf biasa. Anda bisa bergabung dengan tim produksi yang berada di PT Sajai Corp, katanya menatap Ramon datar. Kedua tangan Bima berpangku di bawah dagunya. Seraya menatap kedua orang yang terlihat shock dengan wajah pucat mereka. Tapi, Pak, saya hanya melakukan satu kesalahan. Apa baik kalau Bapak menurunkan posisi saya terlalu mencolok seperti ini? Sarah menatap Bima dengan tatapan protes yang terlihat dari wajahnya. Satu kesalahan dan itu sangat fatal. Bima menyahut datar. Anda tentu masih ingat dengan slogan perusahaan kita, kan? Jangan ada nepotisme atau main dalam kegelapan. Lalu, Anda melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi, Pak, bukannya saya sudah lama bekerja di perusahaan ini. Apa enggak ada keringanan untuk saya? Sarah masih berusaha untuk membujuk Bima agar membatalkan keputusannya. Karena Anda sudah mengabdi bertahun-tahun dengan perusahaan, ini adalah hukuman paling ringan yang saya berikan. Bima berujar tenang. Jika Anda berdua menolak, kalian bisa pergi dari perusahaan dan tidak perlu kembali lagi.